Oke, sekarang Ibu komentari dulu ya tugas dari kelompok ini. Kalau lihat dari diskusi tadi, kalian mau membuat aplikasi penjualan spare part motor secara online ya? Oke, secara online ya. Kita cek dulu. Kita langsung cek di rancangan. Kalau yang lain-lain perbaiki aja ya. Yang saran-saran teman-temanmu tadi ya. Yang pertama adalah use case diagram. Nah, kalau kita online, konsumen itu siapa? Konsumen itu apa sih? Konsumen itu apa? Pembeli. Kalau tidak beli, namanya apa? Ada tidak kemungkinan orang melihat websitenya tidak beli? Nah, apa namanya? Apa namanya? Kalau buat website kan harus ada dua kategori user kan? Satu konsumen yang beli, yang kedua berarti pengunjung website. Kan dia mau lihat aja, belum tentu beli. Oke, kalau beli bolehlah kamu buat aktornya adalah konsumen, berarti harus ada dua aktor. Harus ada dua gitu ya untuk di sisi yang melihat website. Yang pertama pengunjung, yang kedua bolehlah kamu buat konsumen atau pelanggan, boleh ya. Jadi kalau dia pengunjung, dia bisa melihat apa? Nah, melihat data produk. Ini kan kamu buat ya, melihat data produk, melihat info data produk. Apa beda melihat data produk dengan melihat info data produk? Oh, jadi klik barangnya keluar info gitu ya. Nah, itu nanti berhubungan dengan database yang di bawah. Jadi ada data produk dan ada data info produk. Kalau kayak gitu, ya kan? Nah, simbolnya juga jangan 4 persegi panjang, tapi nggak gambar orang kan? Nah, kenapa tidak dibuat gambar orang di sini? Oke. Di sisi internal perusahaan, namanya apa? Buat aja pegawai, jangan admin. Pegawai, satu lagi pemilik toko ini, ya kan? Yang nantinya akan mendapatkan semua laporan penjualan. Kalau karyawan yang mengelola penjualannya, ya. Oke. Kemudian di DFD, diagram konteks. Kalau kita buat bahasa Indonesia, coba buka diagram konteksnya nak di slide. Kalau kita buat bahasa Indonesia, namanya itu diagram konteks pakai S. Jangan konteks. Udah pakai S. Dia pakai S. Ya. Oke, ada external entity pelanggan. Nah, namanya harus konsisten, mau pelanggan atau konsumen namanya. Iya, harus konsisten dengan use case diagram konsumen. Pemilik, jangan admin. Admin ada di dalam pengolahan data. Jadi ada si konsumen, ada pemilik. External entity, jangan pelanggan dengan admin, tapi konsumen dengan pemiliknya atau owner. DFD level 2 belum ada data store. Padahal semestinya sudah ada data store. Data store yang sama dengan entitas yang ada di DFD. Data store-nya nggak ada. Harus ada data store apa? Mana spidol ibu Harusnya ada data store apa? Coba. Data store-nya harusnya ada apa? Data store harusnya ada apa kalau di situ tadi? Tadi apa? Produk kan? Produk, info, produk, ya kan? Kamu buat ini tadi, konsumen, ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi? Ongkos kirim.
biaya pengiriman atau ongkos pengiriman ya. Pengiriman. Terus apa lagi? Masih ada keranjang-keranjang kan? Berarti ada proses pemesanan. Baru ada nanti proses transaksi ya, atau penjualan atau transaksi. Artinya orang mesen barang, taruh dulu di keranjang, belum tentu terjadi penjualan, karena terjadi penjualan jika ada uangnya kan. Nah, jika ada uangnya, jika si konsumen itu melakukan pembayaran dengan transfer dengan apa gitu ya, berarti harus ada. Nah, satu lagi internal perusahaan, user data store-nya. Nah, data store-nya paling tidak harus ada ini, data store atau entitas. Ini nih, sama dengan ini. Data store di DFD, entitas di IRD atau tabel. Minimal harus ada ini kalau mau penjualannya online. Nah, ya. Jadi kalau lihat di IRD-nya, oke, ada konsumen ya, pelanggan. Order ini sama dengan pesan ya, order. Pembayaran itu sama dengan penjualan ya. Produknya ada, info produknya belum ada. Nah, adminnya dihapus jadi ke user. Tambahkan satu lagi, ongkir tadi. Ya, tambahkan ongkirnya. Nah dilihat apakah antar entitas ini relasinya apa, kardinalitasnya apa, one to one to many atau many to many. Ya, berarti ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti ada 7 tabel di desain tabel. Ya, di desain tabel harus ada 7 tabel. Nah, ininya nggak ada desain interface-nya. Nah, revisinya juga desain interface harus ada. Ya, jadi sampai ke desain interface. Kalau perlu sampai ke coding, lebih bagus lagi. Ya, codingnya. Jadi selama kita ini sudah minggu ke-13. Kita UAS di minggu ke-16, berarti ada waktu 3 minggu lagi untuk kamu membuat coding. Kelompok ini membuat codingnya. Ya. Oke, itu saja komentar dari Ibu.